Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Muna Mumtazah dengan NIM 12022231147 dari kelas SI 4609. Pada kesempatan kali ini, saya akan presentasikan tugas besar daripada mata kuliah Rekayasa Proses Bisnis. Baik, pada tugas besar kali ini, saya mengambil studi kasus dari perusahaan yaitu PT Busan Auto Finance. Oke, yang pertama di sini ada proses bisnis existing dari pemasaran digital. Proses bisnis yang saya ambil adalah proses bisnis pemasaran digital, di mana yang prosesnya sendiri itu melibatkan pihak eksternal yaitu penyedia layanan jasa. Kemudian untuk pihak internalnya sendiri itu terdapat divisi-divisi yang saling bekerja sama. Di antaranya ada divisi digital business, divisi penjualan, divisi marketing communication, kemudian ada department head di mana mereka memiliki role dan tugas masing-masing. Pada Probis existing di sini untuk divisi digital business itu dia adalah divisi yang merancang rencana iklan, kemudian setelah itu dia akan melakukan membuat outline dari data yang dia peroleh dari divisi penjualan. Kemudian untuk setelah membuat outline konten iklannya, maka akan dikirimkan ke bagian divisi marketing communication, di mana divisi marketing communication ini dia akan melakukan visualisasi dari outline iklan tersebut menjadi konten iklan. Kemudian setelah itu akan dikirimkan ke divisi digital business. Kemudian sama divisi digital business akan dikirimkan ke departemen head di mana dia itu bertugas untuk melakukan pengecekan konten iklan. Apakah sudah sesuai dengan prosedur yang terdapat di perusahaan tersebut dan apakah sudah sesuai. Tetap jika belum sesuai, maka konten tersebut akan dikembalikan ke divisi digital business lagi dan oleh divisi digital business akan diberikan kepada divisi marketing communication untuk dilakukannya revisi. Setelah itu dikirimkan kembali untuk dilakukan pengecekan ke divisi departemen head. Setelah jika udah jika konten iklan yang dibuat itu sudah sesuai, maka tinggal dikirimkan ke divisi digital business untuk dilakukan persiapan untuk upload konten iklan ke platform digital. Nah, pada proses penguploadan ini akan terjadi dua kemungkinan. Apakah ada kendala ketika kita melakukan posting iklan dan juga tidak ada kendalanya gitu. Jadi jika tidak ada kendala maka divisi digital business akan langsung melakukan posting konten iklan. Tetapi jika ada kendala maka akan meminta bantuan pihak eksternal yaitu penyedia layanan jasa untuk memperbaiki permasalahan tersebut. Oke, kemudian untuk problemnya sendiri, di pemasaran digital ini tuh, terdapat kurangnya koordinasi gitu. Jadi beberapa beberapa kali itu koordinasi antara divisi digital bisnis ketika membuat outline iklan dan divisualisasikan oleh divisi marketing communication, di situ juga terdapat, eee, ketidak ketidaksamaan maksud dari yang disiapkan oleh divisi digital bisnis. Kemudian ada komunikasi yang kurang lancar, di mana komunikasi antara divisi ini masih kurang baik dan sering terjadi miskomunikasi sehingga hasilnya tadi berupa kayak outline iklan yang dibuat itu tidak sama dengan konten iklan yang telah dibuat. Kemudian kinerja digitalnya yaitu eh, terdapat platform yang kita gunakan untuk upload konten iklan. Kemudian ada cost yang jauh di mana cost ini tuh mengarah ketika banyaknya permasalahan-permasalahan ini kayak koordinasinya belum selesai, koordinasinya nggak baik, komunikasinya juga nggak baik, sehingga sering berulang kali terjadinya revisi konten iklan, sehingga cost yang dikeluarkan itu jadi lebih banyak. Kemudian dari permasalahan-permasalahan tersebut kita bisa melakukan redesign terhadap
taks-taks dan juga aktivitas-aktivitas yang ada di dalam Probis tersebut. Di sini saya menggunakan tax elimination, di mana kita mengeliminasi tax-tax yang tidak memiliki nilai tambah untuk proses bisnis tersebut, sehingga bisa, mengefisiensikan kegiatan proses bisnis tersebut. Kemudian ada parallel enhancement, di mana, di sini kita kembangkan lagi yang bisa dikembangkan. Kemudian untuk automation di sini lebih ke pengerjaannya tuh kita gunakan base system. Jadi kita bisa menghemat waktu dan juga cost yang ada. Kemudian di sini ada hasil dari proses bisnis target dari pemasaran digital tadi. Setelah dilakukan redesign, di sini, saya membuat jadi untuk divisi digital bisnis itu tetap untuk membuat rencana iklan. Kemudian, setelah itu kita meminta data promo. Setelah meminta data promo, maka divisi penjualan akan melakukan cek promo. Nah, pada melakukan cek promo ini, kita membuat parallelisme di mana kita mengembangkan. Ada bagian yang memeriksa ketersediaan terkait produk yang akan dipromokan dan juga, mengumpulkan data promo yang telah dijalankan. Jadi setelah itu, data-data tersebut akan dikirimkan ke divisi digital bisnis untuk dibuatkan outline-nya. Setelah itu outline akan dikirim ke bagian, marketing communication. Setelah itu akan divisualisasikan atau digambarkan sehingga konten iklan bisa jadi dalam waktu 3 hari. Kemudian sebelumnya di sini kita mengirimkan kembali ke bagian divisi digital bisnis. Nah, tetapi di sini kita akan mengembalikan, membuat flow-nya itu dilangsungkan ke bagian departemen head. Jadi kita tidak perlu mengulang-ulang hal yang bisa membuat waktu untuk satu proses bisnis itu jadi lebih lambat gitu. Jadi kita langsung ke bagian departemen head, yaitu melakukan cek hasil konten. Setelah itu, jika tidak ada revisi, maka akan langsung dikirimkan informasi kepada pihak digital bisnis nih untuk dilakukan posting iklan. Tetapi jika ada, maka kita akan meminta untuk revisi. Setelah itu, dari pihak marketing communication akan melakukan revisi dan mengirimkan kembali untuk dilakukan cek dan akan dikirim, jika sudah sesuai maka akan dikirim. Selebihnya sama, yaitu di sini mempersiapkan kebutuhan posting iklan konten dan juga, ketika kita terdapat permasalahan, kita akan meminta bantuan penyelesaian masalah. Jika masalah sudah selesai, maka akan dikirimkan pesan bahwa kita sudah, menyelesaikan permasalahan yang ada. Kemudian akan dilakukan posting konten iklan. Kemudian yang terakhir di sini ada hasilnya. Hasil dari solusi yang saya terapkan tadi, di mana ketika kita belum menerapkan redesign sebelumnya tadi, itu ketika kita simulasikan, pada time itu, terpotong terlihat seperti di layar, yaitu di mana waktunya itu ada 29 hari, 9 jam. Untuk cost-nya ada 46.300.000, utilisasi tiap, divisi 3,23 untuk digital business, 3,76% untuk penjualan dan marketing communication 1,76, 1,27, departemen head 0,31. Kemudian untuk hasil analisis performance-nya adalah cost-nya jadi turun, quality-nya tetap, time-nya juga turun, flexibility-nya juga turun. Sehingga hasil akhir untuk simulasinya itu untuk waktunya sendiri berkurang 4 harian, cost-nya juga berkurang sekitar kurang lebih 10 juta dan utilisasinya jadi, tiap-tiap divisi itu naik. Sehingga, eee, proses bisnis target ini menunjukkan bahwa peningkatan efisiensi waktunya tuh signifikan, di mana pengurangannya ya sekitar 4 harian tadi, kemudian meningkat hal ini berarti menunjukkan bahwa proses bisnis ini tuh dapat diselesaikan dengan lebih cepat, di mana kita dapat meningkatkan produktivitasnya dan memungkinkan perusahaan untuk merespon lebih baik dan lebih cepat terhadap permintaan pada perubahan kondisi bisnis gitu. Untuk cost-nya juga lumayan ada gap, di mana ada sekitar kurang lebih 10 juta, di mana itu sangat menghemat biaya
dan bisa berasal dari berbagai faktor seperti pengurangan waktu di proses, peningkatan efisiensi kerja, dan juga optimalisasi penggunaan sumber daya. Kemudian, untuk utilisasinya juga jadi naik sehingga menunjukkan bahwa tingkat manajemen tingkat atasnya tuh jadi lebih terlibat gitu dalam proses bisnis sehingga dalam pengambilan keputusan tuh, strategis dan pengawasannya lebih ketat. Nah, untuk masing-masing divisi ini ada nilai positifnya gitu ketika utilisasinya ini naik. Kemudian untuk koordinator, indikator dari hasil analisis performanya sendiri itu, indikator kerjanya menunjukkan bahwa proses bisnis target ini tidak hanya efisien aja dalam hal biaya, waktu, tetapi juga fleksibilitasnya. Jadi fleksibilitas ini tuh berarti kemampuan di mana perusahaan itu bisa lebih cepat dari sebelumnya. Sehingga, itu bisa menjadi nilai tambah dari proses bisnis ini. Jadi untuk kesimpulannya, perbandingan hasil simulasi ini tuh, menunjukkan sekali gimana proses bisnis target memberikan banyak, kelebihan-kelebihan baru dibandingkan yang existing sebelumnya. Da dilihat dari penurunan waktu, biaya, serta peningkatan utilitas antar divisi, dan juga fleksibilitas operasionalnya. Semua ini, bisa mengarah ke peningkatan efisiensi dan efektivitas dari keseluruhan proses bisnis, di mana dengan kualitas yang tetap, tetapi, eee, untuk waktu dan juga cost-nya itu bisa turun. Dan juga implementasi proses bisnis target ini bisa membawa manfaat yang signifikan bagi perusahaan dan mendukung tujuan strategis, dalam jangka panjang. Oke, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.